Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas 9 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam versi Muslim Speak Up. Islam mencatat sejarah panjang mengenai peperangan dan ketangguhan, strategi serta kekuasaan yang ditoreh dari segala peristiwa yang pernah dilalui. Diketahui perang besar pertama kali yang dialami umat Islam melawan musuh-musuhnya yaitu Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Dan masih banyak kejadian peperangan lain sebelum dan setelah Perang Badar tersebut. Dari peperangan yang dihadapi umat Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang, tak luput dari seorang panglima yang gagah dan berani memimpin suatu pasukan, serta para pengikut yang tak kalah hebatnya. Tercatat beberapa panglima perang yang gagah dan tangguh serta pemberani yang berhasil menaklukkan medan perang sejak zaman Rasulullah SAW. Dan yang kita bahas kali ini adalah 9 panglima perang muslim terhebat di medan perang versi Muslim Speak Up. 1. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan ditakuti di medan perang serta dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Ia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. 2. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II. Sultan Mehmed II atau juga dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaidah pemilihan tentaranya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar Asy-Syiddiq. 3. Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit atau daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinan, kekuatan militer, dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan tentara Salib. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Dawud. 4. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, beliau ditunjuk untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan kekaisaran Romawi. Ia meninggal disebabkan oleh wabah penyakit. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Muhammad. Kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas tertulis dengan tinta emas saat memimpin pasukan Islam melawan tentara Persia di Qadisiyah. Perangan ini merupakan salah satu peperangan terbesar umat Islam. 6. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto atau Tariq yang memiliki satu mata, adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Al-Andalus, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. 7. Syurahbil bin Hasanah adalah sahabat Rasulullah Muhammad dan dia merupakan salah satu komandan tersukses dalam pasukan Rasyidin, bertugas di bawah Khalifah Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dia merupakan salah satu komandan lapangan utama selama penaklukan muslim di Suriah, bertugas sejak tahun 634 hingga kematiannya pada tahun 639 akibat wabah. 8. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Bursya 647 sampai 656 Masehi dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan. Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer. 9. Amr bin As. Pada awalnya beliau pernah mengambil bagian dalam peperangan menentang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Ia masuk Islam bersama Khalid bin Walid.
6 bulan setelah masuk Islam, beliau bersama Rasulullah SAW menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Ia adalah panglima perang yang bijak dalam mengatur strategi perang. Beliau adalah panglima perang yang menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkeraman Romawi. Ia kemudian dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab, tetapi kemudian dipecat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Muawiyah bin Abu Sufyan melantik kembali beliau menjadi gubernur Mesir. Panglima Amru mengerahkan tentara yang Al-Quran menjunjung di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini dalam pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menghentikan serangan. Itulah 9 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam versi Muslim Speak Up. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari keberanian dan ketakwaan mereka kepada Allah. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.